Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai salah satu ibadah badaniyah yang paling afdol atau paling utama dalam agama kita, yaitu mengenai sholat. Setelah kemarin atau 2 pekan kemarin kita berbicara mengenai hal-hal yang membatalkan dalam sholat, kita akan selesaikan mengenai hal-hal yang makruh dalam sholat. Ketika disebutkan makruh atau karohah dalam istilah para ulama fikih, maksudnya adalah larangan terhadap sesuatu tanpa keharusan untuk meninggalkannya. Larangan terhadap sesuatu tanpa keharusan untuk meninggalkannya. Artinya barang siapa yang meninggalkan sesuatu tersebut yang disebut sebagai makruh karena ketaatan kepada Allah, maka ia mendapatkan pahala. Sedangkan apabila kemudian dia lakukan, pelakunya tidak mendapat dosa atau tidak dihukum. Dan juga boleh melakukan hal yang makruh ketika ada keperluan, ada hajat, tanpa ada darurat. Jadi bukan saja keadaan darurat, tapi kalau ada hajat yang lebih ringan daripada darurat keadaannya, maka makruh ini boleh dilakukan. Yang pertama yang disebutkan para ulama penyusun kitab Al-Fiqh Al-Muyassar adalah, yang pertama adalah membatasi diri hanya membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama. Ini disebut sebagai makruh. Seseorang tidak membaca iftitah, lalu tidak membaca surat, hanya membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama. Ini makruh bila dilakukan terus menerus, karena hal ini menyelisih sunnah dan petunjuk Nabi SAW dalam sholat. Dia makruh. Tapi kalau bapak ada hajat, seperti kami sampaikan, bapak buru-buru, dikejar jadwal pesawat, jadwal kereta ataupun hal mendesak lainnya, ada hajat di situ, sudah memang artinya tidak bapak butuh keluasaan waktu misalnya untuk persiapan dalam perjalanan, ada hajat seperti itu, maka hal tersebut menyebabkan hal makruh tersebut bila kita lakukan tidak masalah. Itu bedanya sama haram. Kalau haram jelas dilarang, tapi dalam keadaan darurat dia bisa. Tapi kalau makruh, bapak cukup karena ada hajat, waktunya supaya leluasa, maka bapak hanya membaca Al-Fatihah saja, maka diperbolehkan. Namun bila terus dilakukan tanpa ada hajat, maka hal tersebut menjadi makruh. Kemudian yang kedua, mengulang-ulang Al-Fatihah dalam sholat, karena menyelisih sunnah Nabi SAW. Contohnya karena ada was-was, kayaknya Al-Fatihah saya belum betul, terus diulang-ulang. Sama dengan orang yang takbiratul ihram diulang-ulang, banyak karena was-was, diulang-ulang. Ada Allahu Akbar, bentar lagi Allahu Akbar, sampai 3 kali. Ini semua karena was-was. Harusnya dia hilangkan dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi para ulama mengatakan bila seseorang mengulang Al-Fatihah karena ada hajat, contohnya khusyuknya hilang ketika baca pertama, dia khusyuknya hilang dan juga nggak ada penghayatan, mungkin dia tengah memikirkan sesuatu, lalu dia hendak mengulangnya agar hatinya bisa menghayati, maka hal tersebut tidak mengapa, kata para ulama. Tetapi dengan syarat hal tersebut tidak menyeretnya kepada sikap was-was, Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh
penulis kitab, yaitu seseorang makruh menengok sedikit dalam sholat tanpa alasan, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW tentang masalah menengok dalam sholat. Beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, waqtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Dia adalah suatu pencurian tersembunyi yang dilakukan oleh syaitan dari sholatnya hamba. Ketika seseorang tanpa hajat, dia menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Tapi sebagaimana kita pernah sebutkan, bila menoleh tersebut karena suatu hajat, maka tidak mengapa. Contohnya penulis kitab menyebutkan seseorang ketika merasakan was-was, maka disunahkan oleh Nabi SAW seseorang kemudian meniup dengan ludahan sedikit, atau setidaknya dia meniup ke arah kiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ke arah kiri dia ketika merasa ada was-was dalam sholatnya, baik dia sholat sendirian ataupun misalnya ketika dia menjadi imam. Terkadang imam tentunya butuh konsentrasi tinggi, seringkali ada gangguan-gangguan pikirannya, maka diperbolehkan dia menoleh ke kiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia meniup ke arah kiri dia, Maka hal tersebut karena ada hajat, ada kebutuhan, maka tidak mengapa. Bahkan Nabi SAW sendiri mensunahkannya. Begitu juga penulis kita menyebutkan seperti seorang ibu yang takut anaknya hilang. Anaknya ada di depan dia atau di samping dia, dia terpaksa menoleh. Ataupun si anaknya dikhawatirkan bermain sesuatu yang berbahaya, maka kemudian dia melihat untuk mengawasinya. Semua ini adalah menoleh yang sedikit. Kami juga sebutkan contohnya melihat ke depan, itu juga diperbolehkan bila ada hajat. Sebagaimana Nabi SAW, beliau pernah melihat sekelompok pasukan yang datang, yang beliau utus datang dari arah depan beliau, maka beliau melihat ke depan untuk melihat mereka. Maka karena ada hajat, maka tidak mengapa. Begitu juga diriwayatkan beliau pernah melihat ke samping beliau ketika ada seseorang yang sholatnya ruku dan sujudnya tidak sempurna. Beliau melihat ke samping beliau, lalu kemudian disebutkan bahwa kemudian beliau menegur, memberitahu bahwa sholat seperti itu tidak sah. Itu negurnya langsung atau setelah selesai sholat? Setelah sholat. Allahu alam, yang zahir setelah Allahu alam, mungkin nanti dicek lagi, tapi yang kami lihat sesudah sholat. Dan semua ini adalah menoleh yang sedikit. Lain halnya bila menolehnya dengan balik badan seluruhnya atau sampai membelakangi kiblat, maka hal ini membatalkan sholatnya. Bapak ada hajat nih, misalnya ketika sholat tiba-tiba ada suara keras bunyi di belakang, takutnya ada bahaya. Kalau misalnya di samping kita menoleh seperti ini diperbolehkan bunyinya tersebut. Tapi ketika kemudian bunyinya tersebut di belakang Bapak kemudian berbalik seperti ini, nah ini yang kemudian membatalkan sholat. Tapi kalau di samping tidak masalah. Tapi ketika kita menolehnya dengan balik badan seluruhnya atau sampai membelakangi kiblat, maka hal tersebut membatalkan sholatnya. Kalau tiba-tiba ada gempa gimana? Kalau gempa kita boleh keluar, karena dia masuk dalam keadaan darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Jadi ketika, apalagi qadarullah belakangan ini kita banyak gempa, Jadi kita tidak masalah, tidak tercela seseorang misalnya ketika ada gempa terus dia keluar, tidak masalah. Bukan masalah ini imannya lebih kuat, tidak. Tapi dalam hal tersebut keadaan darurat yang diperbolehkan seorang kemudian untuk menyelamatkan diri. Kemudian yang makruh yang lain, yang keempat adalah memejamkan kedua mata dalam sholat. Kenapa? Karena hal ini tasyabbuh atau mirip dengan perbuatan orang Majusi saat mereka menyembah api. Saat orang Majusi menyembah api,
mereka menutup mata mereka. Begitu juga kita lihat orang Nasrani ketika mereka menjalin tangannya, mereka terkadang menutup matanya, maka dia makruh. Namun kita ingat, makruh ini kalau ada hajat diperbolehkan. Misalnya bapak banyak gangguan di depan mata bapak, ya, di hadapan kita banyak gangguan, ataupun kanan kiri kita banyak gangguan yang menyebabkan konsentrasi sholat kita hilang, maka saat itu kita diperbolehkan. Ataupun misalnya, ya, sangat silau, ya, keadaan sangat silau. Contohnya ketika sholat di luar ruangan, sholat Jumat misalnya. Apalagi misalnya di tempat yang sangat panas. Contohnya di atap Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Biasanya atapnya itu panas sekali. Kalau sudah penuh, seseorang bisa di atas. Dan itu kan lantainya putih, itu silau terkadang, ya, nggak kuat terkadang. Nah, itu boleh dalam keadaan hajat seperti itu seseorang menutup matanya. Dan diperbolehkan juga kita memakai kacamata, ya. Kalau silau kayak gitu kita pakai kacamata tidak masalah. Kacamata hitam maksud saya, kacamata hitam, ya. Makanya kita lihat imam-imam Masjidil Haram itu kalau khutbah dan bahkan sholat Jumatnya pakai kacamata hitam, Pak, ya. Bukan gaya-gayaan, tapi memang karena silau kan di sana, ya. Silau dia, ya. Kita lihat, Bapak cek saja ya, kalau sholat Jumat Masjidil Haram terutama di musim panas, imam-imam itu banyak pakai kacamata hitam, ya. Lagi khutbah dan lagi sholat, khutbah dan sholat, ya. Ini tidak masalah, ya. Tidak disamarkan dengan memejamkan kedua mata, ya, karena kacamata hitam ya sama dengan kacamata biasa, dan dia hanya mengurangi kemudian kesilauan cahaya yang dilihat seseorang. Kemudian yang kelima, di antara hal yang makruh adalah meletakkan, menempelkan kedua lengan di lantai saat sujud, ya. Nabi SAW mengatakan, "I'tadilu fis sujud wa la yabsutu ahadukum bira'aihi in bisatul kalb." Bersikaplah pertengahan dalam sujud, dan janganlah salah seorang di antara kalian meletakkan kedua lengannya ke tanah, ya, nempel ke tanah, ya, seperti menghamparnya al-kalb, seperti menghamparnya anjing, ya, karena itu disamakan dengan anjing. Maka orang yang sholat hendaknya menjauhkan antara kedua lengannya, mengangkatnya dari lantai, ya, tidak menempel dan tidak menyerupai hewan. Jadi ketika kita berjamaah juga kita memang nggak bisa melebarkan, Pak, ya, tapi Bapak angkat, jangan ditempelkan, gitu kan? Jangan ditempelkan ke lantai. Walaupun berjamaah, walaupun kita memang jamaah tidak bisa melebar, tapi kita masih bisa mengangkat, gitu. Kemudian yang keenam, banyak melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat, karena hal itu yang menyibukkan hati, yang menghilangkan khusyuk yang dituntut dalam sholat. Perbuatan sia-sia dalam sholat, ya. Kemudian ya perbuatan sia-sia yang saya beberapa kali sering lihat orang, mohon maaf, Pak, ya, ngebersihin cileh, Pak, ya. Jadi bagi lagi sholat, terus dia lihat, Pak, gitu. Iya, saya nemu beberapa orang, saya pas di sebelahnya, saya heran, kenapa punya hobi yang sama gitu, diambil terus dilihat. Dan itu kan mengganggu kita yang di sebelahnya, Pak, ya. Ini apa gitu dia lihat seperti ini, dia lihat dulu baru dia simpan, gitu kan. Nah, ini termasuk sia-sia. Kemudian perbuatan makruh lainnya adalah, ya, mukhtasira, seseorang yang sholat ikhtisar, yaitu bertolak pinggang, ya, bertolak pinggang. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, naha Nabi SAW an yusalliya rajulu mukhtasira. Nabi melarang seseorang sholat dalam keadaan takhassur, yaitu bertolak pinggang, yaitu meletakkan tangan di atas pinggang, ya, seperti gini, ya. Kenapa dilarang? Karena kan begini, Pak, ini kan sunnah, bukan wajib, ya. Menaruh ini sunnah. Jadi kalau seseorang kelelahan dia bisa seperti ini, tapi dia tidak diperbolehkan begini, gitu kan. Kata Aisyah, salah satu alasan pelarangan tersebut, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, innal yahuda taf'aluhu, karena orang-orang Yahudi melakukannya. Jadi kita memang selalu diperintahkan menyelisihi, terutama dalam ibadah, seperti
ibadah-ibadahnya ahli kitab ataupun orang-orang musyrik. Tasabuh, kita nggak boleh tasabuh. Jadi orang Yahudi melakukannya mereka dalam beribadah. Terkadang mereka sambil goyang gitu, mereka gini, ya, mereka gini juga. Ketika goyang kan mereka gini, banyak ibadahnya itu sambil baca gini. Dan ini sudah ada di Manado, ya. Di Manado ada sinagog, ya. Di Indonesia gereja sinagog dari Yahudi, ya, naudzubillah. Di Manado sudah ada, ya. Dan tidak menutup kemungkinan itu bisa menyebar. Mungkin nanti orang-orang namanya yang kayak gitu kan selalu menyebar, Pak, ya. Aliran-aliran keburukan juga seperti itu. Bisa jadi nanti yang anaknya yang di sana, dia kemudian tinggal di Surabaya, di mana di Bandung, ya. Terus buat sinagog lain, ya, naudzubillah. Harus hati-hati. Kemudian yang juga, ya, termasuk dari yang dimakruhkan adalah as-sadl dan menutup mulut dalam sholat. Dalam hadis Abu Hurairah, beliau berkata, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadli fi sholat." Nabi SAW melarang sadl dalam sholat. Wa an yughatiya rajulu fahu, dan seseorang menutup mulutnya, ya. Yang dimaksud sadel tadi adalah para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan seseorang menyelimutkan kain ke kedua pundaknya, ya, dan tidak mengembalikan kedua ujungnya ke kedua pundaknya. Ya, ini dia pakai kayak semacam kain, ya, panjang. Terus dia jatuhkan begitu saja, tidak kayak kalau kaum muslimin kan kalau pakai sorban dililit, Pak, ya. Kalaupun di sini dia dililit seperti itu. Memang itu termasuk yang disunahkan. Kalau dibiarkan, dia sebagian ulama mengatakan itu makna sadel yang dilarang. Ulama yang lain mengatakan yang disebut sadel adalah menjulurkan kain sampai menyentuh tanah, sehingga ia bermakna isbal. Isbal yaitu ketika seseorang menggunakan pakaian di bawah mata kakinya. Jadi itu termasuk yang sebagian ulama mengatakan hal tersebut yang makna dari sadel yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi menutup mulut. Tapi ini adalah kemakruhan, sehingga bila ada hajat, ya, contohnya kita jelas ketika kita misalnya lagi pandemi, ada hajat di sana, bahkan saat itu masuknya ke keadaan darurat, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Yang tidak diperbolehkan ketika memang tidak ada hajat, terus dia sengaja menutup mulutnya, ataupun dia, ya, menutup mulutnya terus menerus, ya, pakai tangannya, bukan pakai kain misalnya. Kalau sesekali maka tidak masalah, yaitu ketika seseorang menguap, seseorang diperintahkan untuk menutup, ya. Bahkan menguap dalam surat itu Nabi SAW memerintahkan kita sebisa mungkin menahannya, sebisa mungkin menahannya. Bila tidak bisa menahannya, maka kemudian tutup pakai tangan, ya. Dan sebagian orang terkadang ada yang menguap itu dibiarkan dan sambil berbunyi, Pak, gitu kan. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat, setan tertawa ketika seseorang menguap, apalagi kemudian dia sambil mengeluarkan suara, Pak, ya. Itu. Kemudian yang termasuk makruh lainnya menurut penulis kitab ini adalah mendahului imam, ya. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan hal tersebut bisa membatalkan, ya, tapi penulis kitab ini memilih bahwa hal tersebut makruh. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, apakah tidak takut salah seorang di antara kalian manakala mengangkat kepalanya sebelum imam, ya, artinya ketika dia sujud dia angkat kepalanya terlebih dahulu sebelum imam, an yaj'alullahu ra'sahu ra'sal himar, ya, apakah tidak takut bila melakukan seperti itu Allah menjadikan kepalanya nanti seperti kepala keledai, ya, au yaj'al suratahu suratul himar, atau Allah mengubah bentuknya seperti bentuk keledai. Ya, ini ancaman buat orang yang mendahului imam, ya. Terkadang dalam saat berjamaah ada saja orang yang seperti itu, Pak. Dia ketika ruku dia datang, atau setelah mau sujud, setelah i'tidal dia sujud, imam baru Allahu Akbar, dia langsung turun duluan.
Kemudian juga ketika sujud akan angkat dari sujud, dia bangkit duluan. Nah, ini dia bahaya ya, terancam oleh akan dibangkitkan berkepala keledai nanti di hari akhir nanti. Nauzubillahi min dzalik ya. Apa namanya? Dahulu itu gerakan atau Gerakan. Bahkan juga para ulama mengatakan juga makruh menyamainya saja sudah makruh, apalagi mendahului ya. Bahkan tadi saya katakan sebagian ulama lain mengatakan mendahului itu bahkan membatalkan ya. Terutama yang disepakati adalah ketika salam ataupun takbiratul ihram. Mendahului imam saat takbiratul ihram dan juga saat salam, para ulama sepakat itu membatalkan sholat dia ya. Nah, ini artinya kita perhatikan ketika kita berjamaah, maka dipastikan imamnya setelah selesai Allahu Akbar, lalu kemudian dia bergerak, baru kita kemudian bergerak ya. Kecuali bila kita tidak melihat imamnya langsung, maka minimal kita mendengar dari aba-aba dari suaranya. Ketika dia selesai Allahu Akbar, baru kemudian kita bergerak ya. Kemudian yang ke-10 ya, yang termasuk makruh adalah menjalin jari jemari, seperti ini Pak ya. Karena Nabi SAW melarang orang yang berwudu dan pergi ke masjid untuk sholat dari perbuatan ini ya. Jadi Nabi SAW melarang seseorang ya untuk melakukan disebutnya tasbik, yaitu ketika menjalin jari jemari. Seseorang kan kalau berwudu dari rumahnya kemudian dia sholat ke masjid, dia mendapatkan keutamaan besar dibandingkan orang yang wudu di masjid Pak ya. Karena setiap langkahnya dia selain mengangkat kesalahannya, juga dia mengangkat derajatnya. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah lagi kemudian menghapuskan kesalahannya. Tapi Nabi SAW melarang bila seseorang dia berwudu dari rumah menuju masjid, dilarang untuk melakukan tasbih, untuk seperti ini ketika di jalan ya. Sampai dia sholat. Adapun setelah sholat atau di luar sholat, maka hal tersebut tidak makruh. Setelah dia selesai sholat, kemudian nanti mungkin habis zikir, dia di masjid ya, nunggu atau ngobrol dia kemudian menjalin seperti itu, tidak masalah. Karena Nabi SAW pernah melakukannya saat beliau ditegur oleh Dzulyadaini, diingatkan oleh Dzulyadaini yang mengatakan bahwa beliau beliau sholat 2 rakaat, yang harusnya 4 rakaat beliau sholat 2 rakaat. Beliau saat itu posisi tangannya seperti ini ya. Jadi kalau setelah sholat tidak masalah, adapun sebelumnya atau bahkan dari rumah dia makruh. Kemudian ya, yang ke-11 adalah menahan dan memegangi rambut dan kain ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umira Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dhumin wa la yakuffa thawbahu wa la sya'arahu. Nabi SAW diperintahkan agar sujud di atas 7 anggota badan dan tidak memegangi pakaian dan tidak pula rambutnya ya. Artinya ya, seseorang tidak menahan, makruh untuk menahan atau menghalangi ya, rambutnya atau kainnya untuk lepas terurai saat sujud, karena ini termasuk perbuatan sia-sia yang menghilangkan khusyuk. Contohnya orang rambut panjang Pak ya, terutama laki-laki kan, kalau dia sujud banyak yang kemudian dia tahan seperti ini. Nah ini sia-sia, termasuk perbuatan sia-sia. Harusnya dia biarkan saja terurai ya, nggak usah ditahan. Begitu pula kain kalau terlalu panjang, nggak usah dia pegangin, sibuk megangin ya, biarkan saja terurai ya. Adapun kalau misalnya rambutnya panjang terus dia ikat, apakah boleh? Itu juga termasuk makruh, karena Nabi SAW dalam hadis lain menyebutkan seseorang yang rambutnya diikat itu seperti orang yang, ya ini khususnya laki-laki, dia seperti yang tangannya terikat ketika sholat. Jadi lebih baik dibiarkan terurai ya. Kemudian juga ya, para ulama menyebutkan ya, sholat saat hidangan makanan sudah siap atau dalam keadaan menahan 2 buang hajat, buang air kecil dan besar, berdasarkan sabda Nabi SAW, la sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat saat makanan sudah siap dihidangkan ya. Dan
Beliau mengatakan wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Dan juga tidak ada sholat saat dua hajat sedang mendesaknya untuk keluar. Dia ingin buang air kecil, buang air besar, maka makruh dia bila dia menahannya, ya. Namun para ulama mengatakan adapun makruhnya sholat saat makanan telah terhidang, maka hal tersebut dengan syarat dirinya sangat berminat, sangat lapar, ya, dan berhasrat untuk makan, ya, dan makanan sudah di depannya, maka dia makan saja. Adapun bila dia merasa kenyang, ya, tidak berhasrat terhadap makanan tersebut, ya, maka dia lebih baik sholat, ya. Kenapa? Karena alasannya ini akan mengacaukan pikiran. Kalau dia lapar akan mengacaukan pikiran dia, menyebabkan kehilangan kekhusyuan, ya. Oleh karena itu disebutkan dalam sejumlah riwayat, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anaknya Umar bin Khattab, salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Beliau ketika ada makanan sudah terhidang dan beliau waktu itu lapar, azan telah berkumandang, bahkan iqamat telah dikumandangkan, beliau terus makan. Ketika ditegur kenapa? Beliau kemudian menengahkan hadis tersebut, ya. Sehingga beliau menyelesaikan hajatnya makan, baru kemudian setelah makan selesai baru beliau ikut bergabung bersama jemaah. Jadi tidak masalah bila memang kita lapar, makanan sudah terhidang, ya, maka kita terlambat dari berjamaah, ya, tidak masalah. Begitu pula buang air kecil dan air besar. Terkadang ada aja bahkan mau ke masjid sudah siap pakaian lengkap, ya, tiba-tiba aduh mules gitu kan, balik lagi kita. Ini tidak masalah, ya. Juga yang kemudian makruh adalah mengangkat pandangan ke langit. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yahtahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah. Hendaknya orang-orang benar-benar berhenti untuk mengangkat pandangan mereka ke langit, yakni ke atas dalam salat, ya. Au la tukhfanna absarahum, atau penglihatan mereka akan disambar melihat ke atas, gitu kan. Ini termasuk makruh, tapi tidak membatalkan, Pak. Tidak membatalkan. Jadi kalau ada hajat, sekali lagi tidak mengapa. Kayak di sini nih, Bapak bawa cucu main ke atas, Bapak lihat ke atas seperti ini, dia makruh. Tapi kalau ada hajat tidak mengapa. Juga para ulama mengatakan di antara makruh adalah tashmiru atrafi thawb, menggulung pakaian. Menggulung pakaian termasuk yang dimakruhkan, dan ini fahada makruhun bittifaqil ulama, ya, wa hiya karahatu tanzih, ya. Begitu pula dengan seseorang melipat pakaiannya, ya, pakaian, baju ataupun celana, ini makruh, Pak, ya. Baik dia lakukan sebelumnya memang sudah terlipat, atau pas mau sholat baru dia lipat. Misalnya celananya pas mau sholat baru dia lipat, ini makruh, makruh. Tapi kalau ada kebutuhan tidak masalah. Nah itu, ya, tapi tidak membatalkan karena dia makruh, Pak, hukumnya makruh. Seseorang melipat seperti itu. Ataupun ada kebutuhan, contohnya apa? Bapak jadi basah, ini wudunya tadi misalnya nggak hati-hati, akhirnya pakaian kita basah, celana ataupun pakaian kita basah, maka supaya nggak basah, supaya nyaman kita pakainya, kita lipat supaya nggak kena basahnya, maka hal tersebut tidak mengapa karena ada hajat, ya. Ya begitu yang mengenai yang disebutkan para ulama dalam hal-hal yang makruh dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, saya persilahkan. Ya, mangga, Pak. Iya. Iya. Sadar atau tidak sadar dia melakukan kesalahan yang membatalkan sholatnya. Nah, apakah itu harus ikut lagi langsung sholat di situ? Jadi masbuk atau gimana? Oh, lagi sholat berjamaah, dia melakukan perbuatan yang membatalkan sholatnya, ya, maka dia keluar, Pak, keluar dari jamaah, ya. Misalnya mohon maaf buang angin, maka dia berwudu kembali. Bila dia bisa mengejar
maka dia kejar lagi jamaah tersebut. Tapi ketika bukan buang angin atau buang air, karena perbuatannya atau apa, nggak ada. Contohnya apa, Pak? Berbalik ke belakang. Nah, kalau berbalik ke belakang seperti itu, ya, maka dia itu membatalkan sholat dia. Ya. Dia langsung saja takbir kembali, lalu dia ikuti sesuai dengan ini imam. Iya, masbuk. Artinya Bapak misalnya sudah di rakaat keempat, ya. Terus Bapak tiba-tiba entah bagaimana, ya, ada wangsit, ya. Tiba-tiba pingin balik gini, gitu kan? Pingin balik, ya. Atau misalnya ada suara, ya, anggaplah suara dor gitu. Kaget, Bapak langsung refleks, gitu kan? Refleks berbalik seperti ini. Ya, ini membatalkan ketika membelakangi kiblat. Apa yang harus saya lakukan? Saya ikut aja langsung. Allahu Akbar. Imamnya waktu itu lagi ruku, ya sudah kita ruku. Artinya kita dapat ini rakaat baru kita, Pak. Yang tadi sudah batal. Jadi kita pas dapat ruku, ya, kita ikut ruku bersama imam. Ya, jadi yang rakaat yang sebelumnya dianggap batal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan, Pak. Saya kondisinya sekarang tidak bisa mata dibatasi. Iya. Bisa bicara dibatasi. Iya. Ya itu kondisinya intinya mata, tangan, kondisi kaki juga semuanya tidak bisa berfungsi. Iya. Pada saat saya kumat. Masalahnya kalau yang pendek-pendek sunah-sunah saya paham dan bisa ingat, tapi masalah saya lupa sekejap misalkan saya selalu masbuk 2 rakaat. Dulu saya tahu paham, Pak. Saya suka lupa sekarang, sekejap dilupa. Saya bacaan yang pendek pun saya suka lupa. Misalkan saya mau tanya kasus kemarin malam saya datang masbuk di rakaat kedua, saya tahiyat ikutin semua imam, tapi qadarullah saya karena dilupakan, Ustaz. Yeah. Saya ikut aja, saya lupa salam, saya sedih salam kedua, saya salam. Saya waktu itu tak lupa bunyinya apa-apa. Akhirnya saya saat itu saya berdiri melanjutkan sholat, tapi di saat terakhir saya sujud sahwi. Sujud sahwi itu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu salah saat itu, atau kalau misalkan salah saya harus bagaimana? Iya. Nah, sebenarnya ada perhubungan, cuma saya tidak bisa dipotong salib, Pak. Iya. Jadi sekejap lupa. Iya. Iya. Ya, barakallahu fiik wa syafaqallahu syifaan ajilan wa la yughadiru saqama. Mengenai kasus Akang tadi, karena lupa, ya, sholatnya masbuk, mungkin sholat 4 rakaat. Ketika di rakaat kedua imamnya salam, ikut salam gitu, ya. Lalu kemudian ketika teringat, ya, tapi sudah keburu salam. Harusnya kan melanjutkan 2 rakaat lagi, Pak, ya. Tapi dia keburu salam, ikut salam, assalamualaikum salam, baru kemudian ingat. Lalu beliau tadi akhirnya beliau bangkit saja. Jawabannya betul seperti itu. Jadi ketika seseorang setelah dia, ya, keluar dari sholatnya dengan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, baru dia menyadari ataupun dia lupa, ada orang yang ngasih tahu Bapak baru 2 rakaat, maka dia cukup sempurnakan 2 rakaat lagi tanpa perlu memulai dari awal. Karena ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sholat rubai beliau, salah satu sholat periwayat hadis beliau lupa. Itu beliau sholat zuhur atau asar. Hanya saja beliau pernah melakukan. Beliau sholatnya 2 rakaat. Semua sahabat diam, nggak ada yang berani negur. Sampai seseorang yang tangannya panjang, yang dipanggil Dzul Yadaini, si pemilik tangan panjang, mengatakan, aku siratis sholat ya Rasulullah. Apakah sholat telah diringkas Rasulullah menjadi 2 rakaat? Sesungguhnya engkau tadi sholat 2 rakaat. Kemudian beliau berkata, bahkan beliau sudah berjalan menuju kamar beliau, kamarnya Aisyah, lalu kemudian beliau berkata, as-shadaqa Dzul Yadaini, apakah Dzul Yadaini berkata benar? Na'am ya Rasulullah. Kemudian beliau kembali ke tempat sholatnya dan memimpin para sahabat. Beliau hanya sempurnakan 2 rakaat.
Jadi tidak perlu mengulang. Jadi betul yang Akang lakukan, karena Akang lupa lalu Akang sadari, lalu kemudian Akang tambah lagi 2 rakaat dan nanti di akhir sujud sahwi. Sujud sahwi ya. Allahu a'lam bishawab. Iya. Misalkan ini kejadian saya pribadi, karena kondisi saya misalkan ada, saya tahu kalau saya baru dengar ilmu yang berhasrat untuk makan, Iya. sama tidak berhasrat. Kalau misalkan tidak berhasrat itu sudah mulai meninggalkan. Tapi kalau saya berhasrat, cuman saya pasti tertinggal dalam kondisi saya Iya. pasti tertinggal, itu sebaiknya bagaimana? Tidak masalah kalau berhasrat. Tadi sebagaimana Nabi SAW katakan ya, tidak ada sholat ketika bihadrati ta'am, ketika ada makanan. Maksudnya tidak ada sholat itu, tidak usah sholat dulu, makan dulu saja ya. Dan itu pernah dilakukan oleh para sahabat tadi, Abdullah bin Umar, ketika beliau merasa lapar dan sholat sudah iqomat, sedangkan makanan sudah di depan, maka beliau makan saja ya. Tidak masalah walaupun kita terlambat ya, atau bahkan para ulama mengatakan andaikan kita tidak ikut jemaah pun karena memang kita sudah lapar tidak masalah ya, karena ada keterangan dari Nabi SAW tadi ya, yang beliau katakan la sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat saat makanan sudah siap dihidangkan. Hadis tersebut sahih, riwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi tidak masalah. Beda sama memang kita sudah kenyang tapi karena kabita gitu. karena pingin ya, padahal kita sudah kenyang ya, maka itu kita utamakan sholat kita ya. Allahu a'lam. Silakan Pak, apabila ada yang mau ditanyakan lagi. Mangga Pak. Misalnya siangnya sholat subuh, Iya. sehingga belum witir, kayaknya belum witir. Iya. Apakah witir boleh dilaksanakan? Kesiangan sholat subuh. Ya. Oh iya. Apakah witir boleh dilakukan? Kesiangan sholat subuh maksudnya? Jadi kita bangun siang. Iya. Jadi sholat subuhnya mungkin jam 5 gitu Pak ya. Sholat subuh jam 5 gitu ya. Ya witir belum ya. Sholat witir itu kalau kita dawam biasa melaksanakan setiap hari, maka ketika kita luput maka boleh kemudian diqadha di waktu duha, tapi tidak menjadi witir. Yaitu ketika seseorang biasa witirnya 1 rakaat, dia menjadi 2 rakaat. Ketika biasa witirnya 3 rakaat, dia menjadi 4 rakaat. Ketika biasa witirnya 5, kan witir itu bisa seperti itu Pak, bisa 1 rakaat, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Dijadikan genap Pak, dijadikan genap dan dilaksanakan di waktu duha, di waktu duha ya. Waktu duha ini kami ingatkan kembali dari mulai matahari terbit, kemudian dia setinggi 2 tombak kira-kira ya, sampai kemudian ya menjelang matahari persis berada di kepala kita, atau kalau misalnya diperkirakan dalam jam itu kira-kira ya, kalau di kita misalnya ada waktu syuruk itu ditambah kira-kira 15 menit, atau sebagian ulama yang mengatakan 30 menit setelah waktu syuruk, 15 sampai 30. Adapun berakhirnya ya kira-kira 15 menit sebelum zuhur, sebelum waktu zuhur. Zuhur itu adalah ketika matahari sudah mulai tergelincir ya, dari pas di tengah. Karena kalau pas persis di atas kepala itu dilarang. Sehingga kira-kira sebelum 15 menit, ada juga yang mengatakan 30 menit sebelum zuhur ya. Ya, artinya kalau kita misalnya sekarang zuhur jam 11.49, anggaplah kita lebih ngambil amannya lah, dikurangi 30 menit misalnya, berarti jam 11.19, sebelum 11.19 Bapak masih ada waktu duha dan juga bisa mengqadha witir yang Bapak dawam lakukan ya. Tapi sebagian ulama yang mengatakan bila dia dawam melakukannya gitu Pak ya. Wallahu a'lam. Setelah salat subuh ya, Allahu a'lam. Yang kami pernah dengar keterangannya dari syekh kami yang mengajar kitab Bulughul Maram, beliau mengatakan waktu yang disunahkan waktunya adalah waktu duha gitu. Kalau qobliyah subuh memang ada sunahnya setelah subuh, tapi kalau witir Allahu a'lam yang mungkin harus dicek lagi, tapi yang kami pernah dapati dari syekh kami yang mengajar Bulughul Maram, mengajar kami Bulughul Maram,
Kami diberi penjelasan bahwa hal itu yang dilakukan ketika waktu duha. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan Pak, bila ada yang menanyakan, silakan. Pak, kalau kita sholat di rumah, terus tiba-tiba ada orang yang tertutup atau masker, Iya. dan membuka atau kuncinya, apakah maksud atau bukan? Ya, karena mungkin Bapak berpikir karena Nabi SAW pernah seperti itu ya. Ya memang ada hadisnya, kita bahas. Kalau ada kemudian Nabi SAW pernah seperti itu. Ada Aisyah mau masuk radhiyallahu ta'ala, beliau kemudian membukanya. Beliau maju membukanya. Tapi kan rumah beliau sempit, Pak. Kalau rumah kita sekarang kan rata-rata besar. Bapak ada di kamar sholat, Bapak keluar dulu gitu kan, walaupun gayanya gini kan, gayanya gini. Atau Bapak ada di lantai 2, Bapak turun dulu gitu, terus bukain gitu kan. Nah ini terlalu banyak gerakan. Jadi Nabi SAW melakukan itu dengan kemungkinan bahwa gerakannya sedikit. Artinya beliau memang hanya maju waktu itu disebutkan, beliau lalu buka, lalu beliau kemudian lanjutkan kembali. Jadi kalau kecuali seperti itu ya, kecuali Bapak memang lagi nunggu istri, ya. Ini kalau istri kalau datang biasanya gedor-gedor gitu kan, daripada gedor-gedor saya sholat dekat pintu aja deh gitu. Ya kalau Bapak dekat pintu, Bapak cuman gerakannya hanya ringan, maju kemudian buka seperti itu tidak masalah. Tapi jangan ketika istri bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak usah gitu kan. Bagaimana salam? Disebutkan para ulama kalau salam ada seseorang mengucapkan salam lagi sholat, kita cukup memberikan isyarat, boleh seperti ini, memberikan isyarat seperti itu. Ini disebutkan para ulama ya. Begitu Pak ya. Jadi kalau gerakannya ringan, kayak rumahnya sempit atau memang kita sholat dekat pintu, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau gerakannya banyak, ruangan kita besar, maka jangan kita bukakan. Allahu a'lam. Darurat. Ada anak di luar mau masuk, kita bukakan, Iya. Daruratnya seperti apa ya kalau bukan pintu, kecuali memang ada bahaya ya. Ya kalau keadaan darurat ya. Tapi tentunya kita harus nilai keadaan darurat tersebut ya. Kalau memang misalnya ada keadaan yang sangat berbahaya sekali ya, maka keadaan darurat itu secara umum diperbolehkan kita melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat menyebabkan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Tapi itu tentunya kita nilai daruratnya seperti apa, Pak. Jangan kemudian daruratnya hanya penilaian ya kepentingan kita semata gitu ya. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan Pak tadi. Enggak, Kang Ira. Ya. Kalau tersingkap, saya sering lihat jemaah banyak yang membuka. Iya. Itu termasuk batal atau ada orang yang berpendapat mengurangi pahala? Iya. Terus yang kedua, itu aja dulu. Baik, tersingkap ya. Kalau misalnya dia banyak, maka dia harus segera menutupnya. Pertama secara umum, kalau seseorang tersingkap auratnya, maka dia harus segera menutup auratnya. Adapun bila tersingkapnya banyak, ya, dan dia biarkan, ya, maka itu membatalkan sholat dia. Tapi bila sedikit, itu termasuk yang dimaafkan kata para ulama. Bila sedikit, ya. Bila seseorang, waduh saya nggak bisa nih, ini terbuka lebar, saya berusaha benerin tapi terus terbuka, gitu kan? Karena susah. Ini saya bisa benerin kalau saya keluar dari sholat lalu saya betulkan. Maka para ulama saat itu dia batalkan sholatnya, dia betulkan pakaiannya, ya, dia betulkan pakaiannya. Ya. Adapun kebiasaan orang-orang anak-anak muda yang biasanya pakai celana ketat lalu kaos, lalu tersingkap bagian belakangnya, itu mereka kadang ada yang beralasan kan sedikit. Sebenarnya besar karena itu aurat yang besar kan. Mohon maaf ya, bagian belakang seseorang itu kan aurat besar Pak ya. Belahan ini kan aurat besar. Dan biasanya orang seperti ini karena kelalaian dia sering lakukan seperti itu. Nah ini bisa jadi membatalkan sholatnya dia, termasuk yang aurat besar. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kalau misalnya lagi di rumah, Iya. dulu pakai anduk kan, misalnya pakai anduk gitu, Iya. ya. Terus begitu mau ke sholat misalnya dari sarung itu tiba-tiba si anduknya lepas sendiri, terus ada istri itu batal gitu. Ada istri. Ya. Kalau istrinya sambil pegang-pegang bapak, itu bisa membatalkan.
Istri yang mana? Pakai sarung tapi kebuka auratnya gitu ya. Kebuka auratnya nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Kecuali kalau dipegang sama istri bapak, nah itu memang khilaf. Ya, kata Imam Syafi'i otomatis membatalkan. Istri asal jangan istri orang tuh bahaya ya. Dilihat sama istri orang. Gitu ya. Nggak masalah, Pak ya. Artinya kalau tidak dipegang, kecuali kalau dipegang tadi kata Imam Syafi'i otomatis membatalkan. Kalau kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kalau ada hasrat itu yang membatalkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Mengenai jawab Ya. ketika jawab itu batas sapi misalkan Ya. Iya. katakan jawab setelah berapa kali Iya. Allahu a'lam tidak yang zahir Allahu a'lam dari perkataan ulama yang disebut dawam ini bila secara urf, secara kebiasaan orang-orang ini dia sudah terbiasa gitu. Tapi tidak ditentukan jumlahnya. Tidak ada batasan. Hanya kalau kita tahu kan kalau kita sudah terbiasa ini udah berapa kali kita memang sudah terbiasa. Misalnya tiap pekan tuh kita selalu aja atau beberapa hari itu kita lakukan gitu kan. Nah, walaupun biasanya orang-orang alhamdulillah kalau kayak sholat malam itu biasanya dawamnya itu harian, Mbak ya, umumnya ya. Alhamdulillah banyak kaum muslimin itu yang kalau sholat malam biasanya harian, jadwal harian ya. Nah bila dia terluput maka dia bisa qadha tadi. atau mungkin karena dalam hati kita ini menjadi suatu kebutuhan gitu. Kebutuhan. Harus sholat malam itu kan Iya. kebutuhan saya. Iya. Jadi kan pasti Bapak, aduh kok hari ini saya ketiduran gitu kan. Gara-gara nonton Piala Dunia gitu kan. Padahal biasanya saya selalu sholat gitu kan. Nah pada saat itu Bapak boleh di waktu duha untuk mengqadhanya ya. Dengan tadi bukan niatnya kita memang mengqadha itu, tapi nanti sholatnya tidak boleh witir ya, harus digenapkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya baik Pak. Kalau kita wudhu pakai celana pendek di atas lutut, Iya. terus setelah wudhu baca doa wudhu, itu boleh nggak? Iya. Pertama, wudu itu tidak disyaratkan kita berpakaian menutup aurat, sehingga seseorang diperbolehkan berwudu ya dalam pakai celana pendek atau pakaian yang tidak menutupi aurat ya, ataupun bahkan boleh telanjang. Contohnya habis mandi, Pak. Habis mandi Bapak dalam walaupun memang lebih baik wudu itu tidak di WC ya, lebih baik ya. Hanya saja apabila memang kita tidak ada ruangan lain maka tidak masalah, asal jangan nyimpen airnya pas di lubang toiletnya. Biasanya kita ada kerannya itu, ataupun kita pakai gayungnya jangan disimpan di lubang WC-nya. Nah dalam keadaan seperti itu, misalnya kita dalam WC habis mandi kan kadang kita masih telanjang, Pak ya. Maka kita sah berwudu dengan keadaan seperti itu, karena dia bukan syarat. Nah ini yang kemudian para ulama menyebutkan ini syarat-syarat itu pas seperti itu. Kita ketika seperti itu kita cocokkan. Oh ada nggak syarat telanjang berpakaian? Ternyata tidak. Jadi diperbolehkan. Walaupun secara adab, terutama ketika berdoa, tentunya yang lebih baik kita berpakaian. Namun itu tidak menghilangkan sahnya. Kalau ditanya sah, Pak, tidak masalah. Ya, kalaupun mau bicara bicara adab, maka yang adab tentunya berpakaian lebih baik. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Doanya waktu pakai celana pendek. Iya. Ya secara adab dia secara sah, Pak. Cuma secara adab tentunya lebih baik kita berpakaian yang menutup gitu, secara adab. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya.